dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Mari kita satukan doa, satukan hati kita, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur pada kesempatan siang hari ini boleh kami dapat berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami juga, urapi para Spartanas yang mendengarkan. Kiranya roh yang daripadamu membimbing dan memberikan pengertian kepada Spartanas dan kami yang ada di sini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan sekali lagi kami boleh mengerti lagi tentang kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. We are God's warrior. Oke teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan kita nih. Iya, haleluya. Pada minggu yang cerah ini ya, Betul. Bro Yohanes. Tapi Ya. kali ini kita ada perbedaan nih. Ya, Perbedaannya teman-teman bisa lihat di sini kita nggak ada Bro Heru karena kita sudah mulai terjadwal. benar. Ya, Karena terjadwal. mulai hari ini saya sama Bro Yohanes Ya, ngelit duluan ya. ya. Jadi minggu depan Bro Diberikan Heru, kesempatan duluan Ya. untuk bisa. Ya. jadi minggu depan Bro Heru sama Bro Andi Ya, yang Bro Andi. akan ini. Dan sekarang kita sudah ada pembicara kita, Bapak Pendeta Paulus Priadi yang Ya. akan mengelit kita nanti dalam Ya. firman Tuhan ya, Pak. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, intinya saya juga mengingatkan untuk para Spartanas untuk menjaga kesehatan nih, di mana ya kita boleh lihat kasus pandemi COVID-19 di Indonesia makin tinggi. kembali meningkat, dan PSBB juga diperpanjang ya kan? Lagi. Ya, jadi ya hidupi pola yang sehat, mulai dari ya makan, kalau cuci tangan yang bersih, pakaian sanitizer juga selalu bawa kemana aja, dan juga Kalau keluar keluar mandi ya, langsung ya. langsung mandi, dan
jangan terlalu banyak di luar, itu yang bahaya. Ya kan. Di luar Ya. banyak gangguan bro ya. Betul. Dan jangan lupa ya klik subscribe, like dan komen Iya, untuk jangan- channel ya Spartan Iya. Youth ini supaya banyak jiwa-jiwa diberkati diberkati, dan nama amin. Tuhan dipermuliakan. Kita boleh melihat lagi kebenaran-kebenaran dalam sisi khususnya kehidupan anak muda ya, karena Benar. kita kan masih anak muda. Iya. Jadi topik bahasanya ya sesuai dengan life story Anak untuk muda. anak background-nya. muda. Iya. Dan teman-teman juga jangan lupa ada prayer request ya bro Yohanes ya. Ya, prayer request selalu ada di deskripsi link channel ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, jangan malu-malu Ya. karena kita apa ya? Rahasia terjamin pokoknya. Betul. Ya. Rahasia Nah, terjamin. kita apa bekerja juga Iya, dengan apa ya? Menantikan. Menantikan. Ya, melayani dengan sungguh-sungguh juga. Ya. Oke. Oke. Pada kesempatan Siang hari ini Kita kita mau ngapain udah nih, Bro? sampai ke episode ke-24 ini. Oh. Ya, kita akan membahas topik yang dimana kadang kita nggak tahu bahwa kita ada di dalamnya. Apakah itu Tanpa kita sadari. betul? Yaitu kecanduan yang merusak nih. Kecanduan. Oh, kalau kita bahas tentang kecanduan pastinya nih orang berpikir obat ya, Narkoba. ngobat ya, narkoba. Drugs ya. Nggak jauh-jauh. Padahal kecanduan ini satu Banyak. ya banyak. Kecanduan main game juga Iya. kecanduan. Satu sisi ya kecanduan makan makan banyak, kecanduan minum, dan juga itu kecanduan ya kan, Iya. nggak stopnya maksudnya terus aja. Kecanduan itu maksudnya Di berulang-ulang diulang-ulangin ya, terus ya. Ya di luar dosis. Nah kita akan membahasnya nih apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, apa tuh bro? Ya kecanduan ini adalah kejangkitan suatu kegemaran sehingga lupa hal-hal yang lain. Ya, yang maksudnya juga kelihatan menonjol. Menonjolnya di mana? Pada macam-macam permainan. Kita nggak tahu permainan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ya, khususnya anak muda kan banyak, mulai dari pasangan juga, mulai dari apa pergaulan antar sesama, Pekerjaan juga ya. pekerjaan juga, ya toksik juga, kerja juga ada yang Oh. toksik. Masa? Iya, jadi Kenapa? ya, Di bagian apanya tuh bro? toksiknya apa? Kalau dia kerja terus dia ibaratnya suka dengan dunianya gitu loh. Nggak capek ya Iya. gitu loh. Tapi Maksudnya- disuruh pelayanan gimana bro? Ya itulah namanya toksik kan, pastinya ya jauh undur lah ibaratnya. Tapi jarang ya toxic pelayanan nggak ada ya. Kayak sedikit sekali ya, Ya, friend. karena itu berat. Iya, toxic pelayanan tuh Iya. kayak pengen pelayanan Bukan terus gitu toksik kayak. sih jatuhnya kalau untuk pelayanan sungguh-sungguh. Iya. Ya, sungguh-sungguh. Kalau kata Pak Gembala segenap. Ya, kecanduan ini kata bakunya adalah kata apa namanya, akar katanya adalah candu, yaitu sesuatu yang menjadi hal yang menjadi suatu kegemaran nih, yang sesuatu hal yang membikin Mengikat. ya mengikat atau ya ada kegemaran. Nah, kita lihat definisi dari merusak karena kita membahas kecanduan yang merusak. Merusak di sini ada apa ya, membentuk seseorang yang menjadi rusak gitu. Rusak tersendiri adalah sudah tidak sempurna nih, dari bagus menjadi misalnya punya barang kita rusak, berarti kan barang itu nggak utuh. Iya. Itu ada yang kurang dari bentuk awalnya. Ya. Ya seperti itu. Dan di dalam sini juga rusak ada beberapa poin. Ya kalau rusak hati itu ya sedih, patah hati itu rusak hati. Iri hati. Iya. Gitu ya. Dan juga rusak hati ya kelakuannya nggak baik gitu. Iya, benar. Ya kan kata Amsal juga kan, hati ya segala sesuatunya kan berpaut dari hati. Mazmur ya, kitab Mazmur berkata. Dan moral nih, kerusakan moral dia kita tahu kan banyak, kita tanpa nggak disadari ya beberapa orang di bangsa ini mempunyai moral yang buruk. Iya. Ya, itu juga termasuk salah satunya di Toxic. dalam ya pemerintah itu toksik juga, karena apa ya, kelakuannya kan segala sesuatu orang melihat kelakuan aja bukan perkataan aja Iya, gitu. benar. Ya, jadi tema pada siang hari ini adalah kecanduan yang merusak. Ini mungkin sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya tuh ya toxic, destructive of toxic, atau ya addiction. Kecanduan yang merusak. Ya, atau addiction ya.
Ya, orang kecanduan adalah orang yang menguras orang yang ini menguras energi positif dari orang lain nih. Misalnya saya kecanduan, pasti melihat sesuatu hal yang wah ini saya tarik energinya positifnya, jadi menjadi negatif. Jadi kita punya pertentangan nih. Pasti orang yang nggak sesuai dengan apa namanya pribadi kita, bukan pribadi ya, seperti oh bahwa orang ini dunianya punya dunia lain. Pasti kan kita merasakan hal-hal itu, walaupun eh, bukan hanya untuk orang positif, maksudnya bukan hanya untuk orang sensitif, tapi orang yang seperti itu juga mampu gitu. Oh orang ini tabiatnya nggak baik kan kita bisa tahu dari tindakannya. Bisa merasa. Ya kita menjadi apa ya? Ada yang kerugian. Nah orang-orang seperti ini tentunya pastinya perlu dilayani, iya. Tapi apakah perlu untuk dijadikan teman dalam bergaul? Ya kita akan membahas hal-hal itu menurut firman Tuhan, karena kembali lagi kita sebagai orang percaya kita dituntun oleh firman, karena segala sesuatunya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita kepada pribadi yang sempurna. Amin. Ya karena segala sesuatunya kita disempurnakan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Ya, tanpa Tuhan ya kita nggak sempurna, masih berdosa ya kan. Benar. Iya. Ya, di sini ada 9 ayat nanti yang akan dibahas oleh hambanya Bapak Paulus, ya Pendeta Bapak Paulus. Setiadi. Ya, mulai dari ya kita akan boleh saya mengajak Spartanas dan ya para pemirsa penonton penikmat channel YouTube Spartan YouTube ini untuk sama-sama ya membuka Alkitabnya. Jangan lupa kita akan membahas dari ayat ke ayat. Ya betul. Pergaulan yang harus kita lakuin biar jangan sampai kita kecanduan dan merusak diri sendiri. Kalau udah merusak berarti kan sulit untuk diperbaiki lagi. Walaupun bisa diperbaiki tapi nggak secepat. Iya. Untuk merusak nggak secepat merusak ya. Iya. Dan juga nggak bisa sempurna, nggak bisa dibalikin seperti awal. Iya. Kalau kita mungkin punya alat nih, contohnya alat-alat elektronik misalnya, kalau udah rusak kita perbaiki mungkin bisa. Tapi kan kualitasnya maksudnya turun. Energinya pasti menurun ya. Halnya itu kegunaannya, fungsinya menurun. Memang bisa digunakan tapi ada sesuatu sisi yang menurun. Nah, itu juga begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Baik. Okay. Ya. Silakan saya berikan ke hambanya Bapak Pendeta Paulus ya untuk membacakan Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Apa kata firman Tuhan tentang kecanduan? Salam, puji Tuhan. Mari kita akan membahas firman Tuhan pada siang ini dengan tema bahwa kita harus hati-hati menghadapi yaitu racun-racun ya, dosa dalam dunia ini, terutama dalam anak muda, dalam kita pergaulan ya. Sebab pergaulan tidak saja di dalam kita bermain, tapi di dalam di kantor, tempat kita bekerja, terutama juga dalam tetangga kita masing-masing ya. Puji Tuhan. Ayat 22 dari Amsal pasal 22 dari kitab Amsal ayat 24 mulai dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah ini. Mungkin kita jujur, tidak ada yang tidak pernah marah, semuanya ada marah ya. Tapi di sini ayat mengatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Gusar itu artinya apa ya? Iya, emosian apa? Emosian. Punya pribadi yang tidak stabil, gusar. Iya. Kurang percaya gitu, ceroboh. kurang percaya juga Sudah, tentang hal yang kepada temannya gitu, gusar itu ya. Padahal itu hal yang baik ya. Dan juga dikatakan jangan bergaul dengan seorang pemarah ini. Mungkin saya selingi dalam ayat yang kita siapkan, yaitu 1 Korintus 15 ayat 33 itu yang kita kenal bahwa
janganlah kamu sesat. Ya, Ya, karena pergaulan yang jahat ya. merusak Merusak kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Ini. Ya, Kadang-kadang kita ini tidak ingin, Rasulullah mengatakan kita tidak ingin berbuat yang baik, tapi kenyataannya yang jahat itu selalu ada. Ya, tanpa disadari kita iya. terkecimpung dalam pergaulan, ternyata pergaulan ini salah. Ya. Tapi menurut kita, wah baik kita diterima sama teman, tapi Mm-mm. lingkungan dari pergaulan itu yang salah ya. Ya kadang-kadang begitu. Sebab itu ayat tadi janganlah kamu sesat. Tadi menyesatkan pergaulan itu. Hati-hati. Jadi kalau kita bukan berarti saya berkata, saya mengatakan, oh kalau itu nggak boleh bergaul. Semua orang tidak. Gimana kita mau tidak bergaul dengan siapapun? Ya. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil kebenaran? Ini anak Tuhan harus. Ya. Tetapi yang harus dijaga itu janganlah kita sesat. Ya. Ya, Jangan sampai kita akan memiliki misi atau akan memasukkan kepada mereka misi yang baik, yang benar tentang Injil, tentang keselamatan, malah kita terbalik. Ya. Hanya gara-gara sesuatu yang mungkin disodorkan kepada mereka atau yang itu sebabnya pergaulan ini tidak saja menjuru saja tentang kejahatan yang tidak baik itu tentang kejahatan, tapi juga tentang bagaimana misi tentang keselamatan. Itu jangan sampai keselamatan yang sudah kita miliki itu menjadi hancur, menjadi lemah, bahkan hilang. Kita menjadi kembali berbalik dari Tuhan. Ya, sebab itu kita hindari itu. Ya, karena waktunya kita lompat selanjutnya ayat 25. iya, Supaya apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya ini. Terutama nih yang laki-laki. Kalau saudara yang apanya tidak merokok, contoh nih ya. iya, betul. Karena saudara bergaul dengan teman-teman yang merokok, Lingkungannya. saya nggak apa-apa. Ya, Tapi lingkungannya. lama-lama kepingin atau sungkan, saya malu dikata-katain kalau nggak mau merokok. Akhirnya ikut merokok walaupun hanya coba-coba. Lama-lama terbiasa jadi kecanduan tadi ya. Iya. Kembali lagi, kecanduan yang merusak. Karena kan kembali lagi tadi hambanya membacakan di dalam 1 Korintus 15 Iya. ayat yang ke-33. Ya. Iya, benar. Pergaulan yang buruk merusak tingkah laku yang baik, Baik, atau benar. sesuatu kebiasaan yang baik. Iya. Ya, di sini sangat jelas ya. Jadi kecanduan ini kita bisa mendapatkan dari lingkungan. Ya, dari sesuatu hal yang kita temukan sehari-hari. Ya, itu bisa, makanya ada motivator-motivator terkenal berkata ya, perhatikan lingkunganmu di mana kamu berada. Karena itu akan membentuk karaktermu. Ya itu benar. Ya, berhati-hati terus. Berhati-hati. Firman Tuhan yang mengatakan terlebih dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Lanjut lagi. Ya, terus selanjutnya. Hambanya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Menjadi jerat. Lama-lama namanya jerat itu sesuatu yang mencelakakan, dengan kata lain. Orang yang terjerat pasti dia celaka. Iya. Ya, itu. Susah untuk keluar dari jerat, biasanya udah terperangkap masuk dalam kurung. Seperti burung yang tertangkap sudah susah dia. Ya. Ya, kita akan lanjut lagi di nanti hambanya membaca ya itu dari awalan kita. Berarti pertama tentang pergaulan ini sangat penting. Jangan sampai kita kehidupan pribadi kita rusak karena pergaulan. Berhati-hatilah karena dari situlah kita bisa merasakan hal-hal yang sejatinya yang terjadi tanpa kita sadari. Kita menganggap pergaulan kita fine-fine aja baik, tapi perkembangan ke depan ke arah yang tidak diperkenankan Tuhan. Jadi pandangan Tuhan terhadap kita rusak karena dosa itu dosa yang akhirnya kita lakukan itu sendiri dari pergaulan yang salah. Oke, lanjut di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Ini Iya. mulai terjadi kalau sudah orang itu terjerat tadi dalam Amsal 22 tadi ayat 25, maka orang akan mengalami suatu hati yang jahat. Ya, hati yang jahat sehingga ayat itu katakan akhirnya orang itu senang kalau sudah temannya itu terjerat pada lingkungannya yang jahat itu. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu kita berhati-hati dalam 1 Korintus 15 tadi, janganlah kita pergaulan yang buruk merusak hati Kebiasaan yang baik. Iya. Ya kembali lagi bahwa di sini kita boleh lihat, jadi apa yang kita konsumsi pribadi akan membentuk kehidupan pribadi kita, baik itu spiritual, baik itu juga jasmani. Karena Yakobus ini menekankan kalau kita mendapat satu atau kebiasaan yang kita konsumsi adalah yang buruk, akan kita bisa dilihat di sini. Contohnya, kita mendapatkan diri egois, satu mementingkan diri sendiri, dan akhirnya akan berujung kepada kekacauan juga diri sendiri. Banyak orang yang siapa sih orang yang mau menerima seorang egois, kan pastinya nggak ada seorang pun yang mau, sedikit lah, bukan nggak ada tapi sedikit lah orang yang mau toleran dengan itu, tapi kebanyakan nggak mau karena ngapain berteman dengan orang egois punya itunya sendiri gitu loh. Susah, dan juga akan berujung kembali lagi kepada dosa perbuatan yang jahat. Ya, kembali lagi kecanduan ini kita nggak bisa tahu atau sadari kalau belum segala sesuatunya terjadi sepenuhnya akibatnya di dalam kehidupan setiap kita, khususnya para kaum muda-mudi remaja Spartanes nih, karena tawaran dunia sekarang macam-macam, apalagi dalam gadget, dalam HP itu banyak aplikasi-aplikasi, apalagi udah kalau terkoneksi ke internet ya Bro Yonatan ya, itu banyak banget hal-hal yang ibaratnya tanpa kita mau sudah muncul karena internet itu. Gimana nih? Ya pokoknya ya intinya benar kata Bro Yohanes. Jadi dosa zaman sekarang tuh lebih disimpelkan dibandingkan zaman kita dulu saya muda kayak gitu. Lebih banyak dipromosikan jatuhnya. Karena di zaman dulu kan internet itu kan belum terlalu semasif sekarang nih, friend. Jadi zaman dulu kalau untuk mencari maaf gitu ya, hal kenajisan lah kayak gitu. Betul. Misalkan mungkin harus cari dulu ya kan. Hal porno gitu kan. Kadang kayak gitu kan susah. Zaman dulu susah karena kecanduan yang bisa merusak. Nah, betul. Nah, balik lagi kalau misalnya hal kayak gitu zaman dulu tuh susah banget. Dibandingkan zaman sekarang. Sekarang ada aplikasi yang bisa kan karena pemerintah udah ngeblokir juga. Ada aja. Salah satu itu yang menjadi kan berujungnya ke hal yang fatal. Kreatif sih, tapi kreatifnya negatif karena mereka pasti cara celah ngebobol pemerintah gimana nih kayak gitu. Dan juga ya sangat merugikan diri kita pribadi masing-masing tentunya. Jadi kita boleh diingatkan firman Tuhan, jangan sampai kita kecanduan sesuatu hal yang ya tidak diperkenankan Tuhan. Apa sajakah itu? Kita akan bisa ngelihat di dalam Amsal pasal yang ke-6. Nanti bapaknya hambanya akan menjelaskan tentang ayat tersebut. Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. Demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ada 6. 1 atau bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Jadi ada 7. Tuhan yang benci ya dengan 7 perkara ini. 1. Mata sombong. Apa itu mata sombong? Apa Pak Yohanes? Angkuh ya. Seperti angkuh. Lidah dusta. Wow. Tidak pernah berkata benar ya. Ngomong di sini dengan yang di sana beda. Sini A, di sana B. Habis merah, dusta. Putih ya gitu. Di lidah dusta. 3. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Membunuh Mas ya? Iya, seperti sekarang kan anak muda tawuran. Itu kan enggak tahu siapa yang jadi korbannya, padahal enggak kena.
Iya. tapi jadi korban lah ini. Betul. Ini salah satu yang seperti tadi di media sosial udah mulai menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Karena dia ngikutin hawa nafsunya, kepengen dipuji, wah hebat. Wah ini juga. Asal bacok Iya. kayak. Melayang Lagi nyawanya. cari jati diri mungkin. Iya. Biar kelihatan jagoan gitu. Iya, sampai melenyapkan nyawanya orang yang tidak bersalah. Bersalah. Gitu, ya. Iya. Itu yang ketiga ya tadi ya. Iya. Yang keempat, Ya, yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ini tadi Wow. suka tawuran, suka tawuran sekolah. Nah, ini. Satu rencana yang jahat. Kemudian kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini. Wah, betul. Jadi senangnya begitu. Kalau ada di situ tempat yang ura-ura yang menjadi kejahatan, baru dia tempat datang. Tapi seluruh ke gereja susah. Contohnya begitu, contoh. Ya. Ini sering banget. Tidak salah kita pergi kemana-mana nggak salah. Ya. Keenam, nih seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Ini. Iya, Menyembur-nyemburkan kebohongan. Nyembur Kalau itu tahu. zamannya bahasa kita, Jawa nih Mas. Iya, menyembur. itu keluar dengan tenaga besar dan kuat, tapi tidak berhenti ini nyembur nih. Oh, ini berarti kayak kalau zaman sekarang hoax Mas. hoax, Hoax, ya. bro. Ah, iya, hoax. Ya buzzer ya untuk bohong-bohong gitu ya. Iya, buzzer. Berita yang nggak pasti tapi terus aja. Tapi sekarang nyemburnya bukan pakai bibir, pakai Nah. tangan, Jempol. Jari. kayak Iya. jempol. Di Kayak sosmed ya. Kita juga ada buzzer YouTube Bro Heru ya kan. Iya. Nah, yang terakhir 7. Dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, Wah, ini. dulu paling kalau orang bertengkar karena selisih rebutan makanan, enggak. Sekarang melalui jari sudah mulai, saya tujuin apa itu, arahkan itu. Oh, mengarahkan, Melalui menunjukkan. media sosial kita namanya apa? Ngetek. Pokoknya iya, udah hanya dengan Oh, meneruskan gitu. enggak, maksudnya dengan melalui bukan dengan kata-kata tapi dengan tulisan saja, itu malah lebih hebat itu. Oh iya, karena ada jejak digitalnya. Nah, iya kan? betul. Itu sebabnya Bro mengatakan bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari hati tadi. Iya, Yohanes katakan. Jadi betul. walaupun dia itu dengan tangan, tapi kalau hatinya Jelek. jelek ya dari situ perbuatannya. Di tangan kan bicara tentang perbuatan. Iya. Ya perbuatan nggak langsung tapi melalui SMS, WhatsApp, melalui senggolan, ketikan. melalui sentuhan jari doang Iya. di atas layar kecil itu sudah mulai Bisa. ya. Itu 7 perkara dari Amsal 7 perkata. 6 tadi Nah. ya. Sempurna nih berarti. Berarti segala sesuatunya ya di dalam setiap muda pasti salah satunya udah pernah dilakukan gitu tanpa disadari ya kan. Iya. Iya. Karena kembali Kadang sadar juga, friend. Cuman karena udah kecanduan nikmat jadinya. iya Sadar, juga. ada juga kayak gitu. Oh, Iya, itu makanya kalau udah kecanduan udah pasti kan dia Kayak- nggak sadar. Ya, iya. Pertamanya sadar sebelum kecanduan. Iya. Tapi pas udah kecanduan, ibaratnya kita nih, contoh orang pasti berpikir kecanduan ada ngobat ya kan, Iya. kalau ngobat. Coba aja sebelum ngobat kan dia pasti Tahu. sadar, Tahu itu bahwa salah. itu salah. Iya. Ketika dia coba, enak. Enak nih. Ya, Coba. rasa hal kenikmatan itu kan tidak bisa membuat orang menjadi tidak sadar. Jadi kayak ada bukan firasat, memang dagingnya itu nagih untuk ngobat lagi. Tanpa dia sadari dia melakukan kejahatan gitu loh. Menghalalkan segala cara karena ini terikat. Nah, kecanduan yang merusak itu karena benar-benar efeknya di dalam udah keterikatan yang benar-benar dalam yang nggak bisa dibuka ya, seperti itu. Roh terikat itu Rohnya sudah terikat, semuanya sudah terikat lah. Seperti tadi hambanya berkata, menjelaskan di Amsal yang pasal yang kedua, ayat yang ke-25, pasal yang ke-22 berkata, jerat, memasang jerat bagimu. Ketika kita sudah dijerat, coba burung kalau udah dalam masuk perangkap. nggak bisa udah.
ada 2 kemungkinan. Mati sama ketangkep ya. Iya, itu aja ada 2 kemungkinan. Ya kita nggak jauh-jauh ya, apakah diperkenankan untuk bisa hidup, ya ibaratnya tidak bebas, hidup dengan bebas, atau mati dengan binasa, keadaan binasa. Ya. Mungkin nih hal-hal yang ini nih mungkin Pak Pendeta Paulus sudah mungkin salah satunya dulu sebelum menjadi pelayan Tuhan kan ada aja yang sudah dilakukan ya. Mungkin pasti itulah. Paulus ini tukang berantem dulu. Ya, satu semangat juga buat membagikan ini supaya anak muda jangan meniru nih, karena kita ini kan sudah kita masih muda. Masih muda, saya 22. Hal-hal itu juga kan kita sudah, maksudnya hal-hal kayak gini sebelum kita kenal Tuhan lebih dalam sudah dirasakan dan ujung-ujungnya sia-sia kan. Nah, gimana? Tidak salah kita bergaul dengan siapa saja, tapi tadi kembali jangan sesat kita bergaul yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kadang-kadang kita lewat pergaulan dengan orang lain itu kita diuji sampai di mana iman kita, sampai di mana ketekunan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Contoh. Betul. Contoh sini, umpama melihat orang, gampang loh, memaafkan orang mah gampang. Ya. Itu kan kata orang atau mungkin orang lain yang berkata, tapi coba diri sendiri kamu sendiri kalau ada terjadi sesuatu bisa nggak memaafkan orang saat itu juga ya. Diuji. Kelihatannya sepele. Sebab nilainya mengapa sebabnya dia kecewa dan sebagainya itu kan berbeda-beda. Ya, betul. Kecewa dengan teman dekat, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan saudara, itu kan beda-beda ininya. Tingkat ke apa? Itu proses orang dibentuk dari muda. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan itu tadi ya. Karena itu dalam firman Tuhan katakan, kita baca satu ayat nih, 2 ayat 13 Amsal 13 ayat 20. Ya, ayat siapa 20. bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Saya tahu bahwa ada saya tidak menonjolkan diri, tidak. Tapi itulah suatu pergaulan yang baik. Itu bisa kita bergaulan dengan orang yang bijak, kita bisa menjadi bijak. Yang baik menjadi juga baik juga. Contoh kita bergaul dengan orang yang pekerja keras. Ya. Pasti kita ngikut, orang itu kerja keras. Lalu kita apa yang dikerjain? Nah, seperti saudara kalau senang di bidang multimedia, itu saudara bekerja keras itu. Wah, orang itu senangannya multimedia. Atau orang itu seperti kita di gereja, orang main musik, main drum, gitar, bass dan sebagainya, keyboard. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita berarti dalam salah satu kita bisa memainkan. Jangan sampai dia bilang megang saya nggak pernah, bagaimana bisa gitu. Ini. Betul. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, kita bisa menjadi bijak. Sampai juga skill apapun juga. Ya saya banyak skill walaupun tidak populer, artinya tidak. Tapi skill itu kan kemampuan yang Tuhan berikan, yang kecil-kecil saja. Talenta ya. Nggak usah terlalu besar-besar. Kan saya hamba Tuhan, ngapain? Ya kalau orang pingin skillnya besar itu mendalami 1-2 perkara baru itu menjadi besar. Kalau skillnya banyak sampai belasan puluhan skill ya dibagi seperti ibarat jumlah 100 kalau dibagi banyak 20 kan jadi 55. Atau sebaliknya. Kalau itu cuma ada 5 lebih besar jadi 20 gitu. Iya. Itu skillnya begitu. Demikian juga kita dalam bergaul itu pasti kita ambil yang baik. Sebab itu kalau dikatakan tadi siapa bergaul dengan yang orang bijak akan menjadi bijak. Sebaliknya tetapi siapa berteman atau bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, bukan orang malang tapi bebal, malang, celaka. Malang ya. Yang tidak beruntung, rugi. Nanti menyesal akhirnya itu. Tahu bebal, Bro Yanis, bebal apa bebal? Ya bebal yang orang yang apa ya? Kalau bahasa ininya Jawanya kolot. Orang yang susah dikasih tahu lah ibaratnya. Mungkin dari ini apa yang didapat Bro Yonatan nih di dalam pasal yang Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Ini kan
berbicara secara general nih. Kalau orang mau jadi orang bijak, bergaulnya dengan orang bijak. Tapi kalau mau jadi orang bebal atau orang yang tidak beruntung atau orang celaka, bergaulnya dengan orang bebal gitu. Ya kalau saya sih ya seperti tadi Pak Paulus mengatakan ya kita berteman sama siapa aja boleh gitu kan. Cuman kembali lagi ke diri kita, apakah kita punya filter untuk membentengi diri kita gitu kan. Nggak semuanya kejelekan teman kita tuh keserap kita juga kan. Cuman itu lagi kembali lagi namanya juga kita masih hidup manusia daging ya kan. Kadang tuh keserap juga tuh. Betul. Aura-aura negatifnya gitu. Betul. Kayak gitu. Ya kita lihat aja seperti batu nih, kalau ditetesin air lama-lama bolong juga itu batu. Itu ada peribahasa kalau nggak salah itu, friend. Iya. Peribahasa kayak batu karang ya kan, lama-kelamaan hancur gitu. Iya. Beruak, bolong. Iya. Jadi intinya ya kembali lagi kita harus minta pertolongan Tuhan sih, friend. Kayak gitu. Kalau misalkan kayak kemampuan diri sendiri nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya sekarang kita lihat banyak orang anak-anak muda menjauhkan Tuhan karena apa? Pasti itu udah karena pergaulan. Ya, itu Pergaulan. Dulunya semangat ibadah ya karena pergaulannya dengan orang-orang yang bersemangat ibadah. Iya, benar. Ketika beranjak dewasa, pergaulan itu ya. Kehidupan kita itu diproses oleh waktu-waktu ke depan gitu, bukan yang lama-lama. Oh, kayak menyepelekan dulu gue udah semangat, gue udah melayani, udahlah sekarang gue mau menikmati dunia, itu salah itu. Karena berubah karena apa? Kembali lagi karena lingkungan gitu. Nggak mungkin tanpa lingkungan, karena Alkitab sini udah menulis gitu loh. Kecuali dia Alkitab ini sudah ada beratus-ratus beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Dan ini nggak jatuh dari langit ya. Seribuan ya. Iya. Ini nggak jatuh dari langit. Betul, karena kembali lagi ya ini firman Tuhan. Kalau kita buktinya ya kita di sini memang dulu kehidupan yang nggak sempurna, tapi Tuhan membentuk ya kan pribadi karakter kita masing-masing, sehingga pada kesempatan ya siang hari ini ya para Spartanas melihatlah ya sesuatu hal yang baik yang kita boleh bisa bagikan. Nah itu yang harusnya patutnya ditiru. Ya jadi, banyak orang ya meniru hal-hal dunia yang fana atau yang ibaratnya yang nggak ada duniawi, yang ya itu kembali lagi yang menjadi yang malang, sia-sia, kesia-siaan. Karena pada intinya gini, friend, kalau menurut Anabel saya, analisa gembel. Ini boneka bukan Anabel. Anabel analisa gembel. Analisa gembel. Maksud saya menurut saya kayak gini. Ya. Kenapa anak muda lebih menyukai yang tadi Bro Yohanes katakan yang fana gitu? Ya betul. Karena kenapa? Karena itu kelihatan. Betul. Yang kelihatan oleh mata. Kalau kayak kita pelayanan ke Tuhan kan, kasar kata-kata sehari-harinya lu dapat apaan kayak gitu. Iya. Emang lu digaji kayak gitu. Kan kadang gitu. Memang ada sebagian gereja yang itu kelihatan secara fisik ya, materi. Memang sebagian gereja ada yang diupahkan gitu. Tapi kan diupahnya gereja nggak sebanding dengan yang di dunia. Betul. Harta dunia tuh makanya kan Tuhan dicobai ya Mas Paulus ya, dicobai sama iblis, aku akan memberikan seluruh dunia ini. Loh, itu kan lebih mantap kan. Lah Tuhan ada gak ngomong kayak gitu? Tuhan ngomong gitu? Enggak kan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan hidup yang kekal, mahkota kehidupan. Rewardnya, hadiahnya. betul. Itu yang dilihat anak-anak zaman sekarang tuh, pemuda sekarang, itunya Bro Yohanes. Ya jadi boleh harta banyak. Kita pada siang hari ini membuka pemikiran nih, jangan sampai sesuatu yang udah menjadi kecanduan itu yang bisa merusak kita. Kita harus menjauhi seperti ayat. Harus dihindari. Selanjutnya ada satu ayat tadi yang tidak. Oh iya, jauhlah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jadi orang bebal itu dijelaskan yang tidak ada pengetahuan, artinya pengetahuan tentang kebenaran. Betul. Kalau bicara tentang Alkitab, ya di dalam ayatnya itu di dalam Amsal pasal 14 ayat yang 7. Sekali lagi, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kudapati dari bibirnya. Ya begitu ya dari Pak Paulus untuk mungkin
satu rema singkat atau renungan singkat. Ya. Masih ada satu ayat lagi. Ya ada satu lagi Ini ayat pamungkas nih kayaknya. Pamungkas. Ya Dari karena Pak Paulus. kembali lagi firman Tuhan seperti GPS, seperti Petunjuk arah kita. petunjuk arah kehidupan. Kita kalau mendapatkan sesuatu yang kekal dari Tuhan yang baik, ikutlah firman Tuhan. Tapi kalau mau mendapat sesuatu yang ujungnya kebinasaan kepada maut, turutilah keinginan dunia. Karena kembali lagi kita nggak bisa suam-suam kuku, pilih di tengah, nggak bisa. Itu kalau untuk pemilihan umum mungkin bisa golput, tapi untuk hidup benar itu nggak bisa golput atau milih. Ya udahlah gue di tengah. Yang penting gue rajin ibadah tapi gue rajin melakukan. Kata orang dunia sih balance. Kalau menurut gue sih maksudnya menurut saya tuh jangan seperti itu gitu loh. Ngikut Tuhan yang sungguh-sungguh, karena kita akan merasakan sesuatu hal yang baik nanti gitu. Kan seperti firman-Nya berkata, apa yang ditabur itulah yang dituai. Yeah. Kalau kita menabur hal-hal duniawi yang berujung kepada kesia-siaan atau kebinasaan, ya itu yang akan dituai nanti. Enggak, pada dasarnya manusia harus melihat bentuk real sih. Iya, karena kembali lagi masa muda ini adalah sesuatu hal yang riskan. Nah, kenapa? Ya. Iya, hal riskan. Ada yang ada yang menjalankan masa mudanya dengan baik karena menurutin firman Tuhan. Jadi di akhir tuanya dia nggak ada penyesalan. Ada masa muda yang tidak melakukan segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Pada akhirnya apa yang didapat? Dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa di akhir hidupnya karena menyesali bahwa apa yang dilakukan semenjak muda itu kurang berkenan gitu. Karena gak mungkin dong orang tahu sesuatu yang benar, dulunya dia melakukan kesalahan, dia nggak menyesali perbuatan yang lalu-lalu. Pastinya itu akan disesali. Contohnya gimana? Contohnya, ketika kita naik kendaraan bermotor, nggak pakai helm, nggak pakai apapun lah, nggak pakai masker, nggak sesuai dengan safety reading, ketika ada razia kita ditilang. Yeah. Nah, adakah penyesalan? Ada. Oh iya, kenapa tadi nggak pakai helm, nggak pakai masker, menyepelekan. Nah itu contoh simple, contoh kecil ya. Iya, belum yang lain. Belum yang besar. Ya segala sesuatu mungkin apa yang kita hidupi, wah Evan, punya pasangan misalnya, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting gue bisa kemana-mana, enak lah gue bisa menghidupi dan orang-orang hormat terhadap gue. Ingat. Ingat. Ya, itu. Akibatnya itu nanti hasilnya itu nanti. Tadi saya bilang Bro Yohanes, makanya penjara itu nggak akan pernah kosong gitu. Iya. Karena kalau orang tahu akibatnya di awal, penyesalannya duluan ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Penjara itu penuh gitu loh. Kalau udah tahu membunuh itu atau mencuri atau dalam tanda kutip melakukan hal kejahatan itu sesuatu yang berujung kepada, kalau kita kan negara hukum, kepada sel gitu dalam perjala, nggak mungkin itu dilakukan. Iya. Gitu. Tapi udah kalap mata ya kadang. Udah seperti itu. Hati-hatilah. Banyak ya firman Tuhan kembali lagi menguatkan. Nih nanti hambanya ada bisa menjelaskan lebih dalam lagi nih, satu ayat terakhir ya. Pertemanan yang dekat ini. Ayat terakhir. Ini yang penting, jangan sampai kita kecanduan dengan sesuatu hal yang di luar Tuhan. Ini ada ayatnya. Ya, ini mantap nih. Kita baca bareng nih. 2 Korintus 6. Wah, 2 Korintus 6. Ada judul di atasnya itu pertengahan perikop kedua ada judul jangan ada lagi. Nah, artinya berarti jangan ada lagi artinya jangan terulang kembali. Pernah melakukan itu. Oh iya, benar. Jangan terulang kembali. Kekafiran. Nah, orang sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dulu orang hidup dalam kegelapan dan sudah menjadi terang. Jangan ada lagi noda kekafiran, namanya noda lagi sedikit. Gitu ya? Noda itu nggak banyak, noda itu sedikit. Iya benar. Kalau baju kena
kena noda yang semuanya itu namanya diwenter. One-tek. Diwarnai, Ya, di one-tek. ya. Papi. Ya, papi, ya. Tapi ini noda itu sedikit ya. Ayat 14 katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Ya. dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi kalau pasangan yang seimbang itu dengan orang yang sama-sama orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus ini. Yang mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Betul. Wah. Ini sangat digandrungi juga nih para kaula muda dan ya anak-anak Spartanus. Dengar atau ngelihat ada anak muda hanya karena pengen naik mobil ya. Karena dia nggak kenal Tuhan, ya, hanya pengen ditembak itu dia. Terus pamor. dideketin ya. Pamor. Sehingga kan itu. Sehingga Naik angkot. lupa dia. Lupa diri ya, jadinya meninggalkan ya Lupa sesuatu bahwa yang kebiasaan dideketin yang itu baik ya. Untuk menjadi nanti rencana akan menjadi pasangannya itu dia nggak kenal Tuhan, lupa. Nanti kan setelah itu mau. Ya, sebab saya katakan, saya pernah cerita sama anak-anak muda, ya saya kok selalu ya konseling lah. Ya. Saya punya kawan, walaupun dia cewek ini dengan anaknya ke gereja, tapi sampai sekarang bapaknya atau suaminya itu belum ke gereja, Pak. Ya kalau dia bertobat nggak percaya nggak, kalau nggak panggilan kan gimana? Susah. Iya. Seumur-umur nggak enak. Satunya hidup terang, satunya hidup gelap. Kan sendiri-sendiri. Ini Kasian. contoh saja ya. Betul. Selanjutnya apa? Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak ada. Tidak bisa. Betul. Pasti bentrok. Ya, kalau seperti kita siaran ini, karena terang gelapnya nggak ada kecuali di luar Karena situ. pencahayaannya sempurna, terangnya. Iya. Nggak bisa bersatu dengan gelap. Iya, betul. Kalau ada gelap, terang nggak ada. Betul. Tapi kalau yang berkuasa itu terang, gelapnya nggak ada, sebaliknya. Di sini nggak ada ayat yang menyatakan Iya. ada abu-abu loh. Atau Seperti masker yang dipakai Bro Yonatan nih, abu-abu. Coklat. Hah? Coklat. coba itu firman Tuhan kan iya dan amin. Iya. Tidak, iya, tidak gitu. Tidak ada. Kalau Setengah-setengah. begini boleh, Iya. karena begini jadi boleh. Nggak boleh. Kalau kita mendengar, ya enggak apa-apa kalau kita mendengar orang bicara gitu enggak apa-apa. Ada alasan, tapi itu alasan manusia. Tapi firman Tuhan enggak bisa begitu. Kalau A ya A, kalau B ya B. Sebab itu jangan kita Tuhan. berpasangan, terang itu berpasangan dengan gelap, tidak akan ketemu. Betul. Kalau enggak akan ketemu bagaimana? Kalau saudara mungkin mencari seseorang, pergi ke suatu tempat. Iya. Karena tempatnya berbeda, dia tempat yang gelap, kita terang, maksudnya kita berada di terang, dia berada di gelap, tidak akan ketemu. Iya. Betul. Karena yang kita tuju tempat yang terang, dan mereka ada yang di tempat gelap tidak akan ketemu. Betul. Nah, itu sebabnya mari adik-adik kaum muda remaja Spartan yang mendengar pada firman Tuhan dalam streaming pada siaran ini ya. Hari ini, siang hari ini kita boleh waspada. Banyak saya kalau mendengar ada yang sudah setia melayani, lalu kemudian judul-judulnya teman dekat, teman mesra dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Sekarang buat belum mengenal Tuhan. Iya. Sayang. Kita nih yang sama-sama anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dengan kata lain kita sudah hidup di dalam terang karena Yesus. Ya. Tidak gampang untuk bersatu. Iya. Apalagi padahal itu sama-sama terang kan. Sama-sama kenal. Walaupun kita juga ada sedikit kekurangan, tapi bagaimana bisa bersatu gelap dengan terang? Firman Tuhan katakan tidak boleh. Itu sebabnya kita sebelum hal itu terjadi kita sama-sama mengantisipasi ya. Supaya jangan sampai kita, karena ayat mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, betul. Ya. Menangislah dengan orang yang berduka ya. Iya. Kita senang kalau ada kaum muda ini dapat teman yang sama-sama seiman. Pak Gembala sering mengatakan, apalagi dalam satu pengajaran, walaupun tidak mudah, satu pengajaran tidak mudah. Saya katakan, karena ya memang karena biasa begitu. Iya. Terbiasa dengan sering bertemu, kadang nggak ada rasa cintanya itu cinta pertemanan saja. Sahabatan, ya. Tidak sampai cinta yang
Lebih sampai dari ini persahabatan ada, ya. biasanya begitu. Betul. Tapi kalau kita dengan yang jarang ketemu itu biasanya begitu langsung bisa. Ya enggak semua maksudnya begitu. Silakan ke saudara sama-sama kaum muda-mudi di GBBS-nya. Tapi kita kembali terang tidak bisa bersatu dengan Betul. gelap. Itu sebabnya biarlah siang ini kita boleh mengerti bahwa kita tetap mengasihi Tuhan, percaya Tuhan. Karena apa? Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kita akan menutup episode yang ke-24 ini tentang kecanduan yang merusak, karena sekali lagi ayat-ayat firman Tuhan mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, khususnya yang tadi sudah kita bahas, itu adalah membuktikan sesuatu, jangan pernah coba-coba gitu. Karena kalau sudah kecanduan nanti Bro Yonatan akan merangkum semuanya dan memberikan kesimpulan. Ini kayak luar biasa sekali. Enggak merangkum, maksudnya mau tambahin dikit. Oke. Kadang ada Silakan. juga, nih Ya. sedikit aja biar cepat. Ya, siap. Kadang ada juga mungkin motivasinya seseorang itu Ya, memacari yang gak seiman, iya, ingin menarik dia gitu loh. menarik. Ya. Itu bagaimana tanggapan? Tapi kadang ini satu sisi benar, ada juga benar punya satu motivasi yang Iya kan? kuat. Ya kan? Tapi jangan sampai. Nah, kan firman Tuhan ini menjelaskan secara detail ya, Pak Pendeta Paulus ya, detail sekali. Jangan coba-coba, karena enggak semuanya orang itu mendapat panggilan. Talenta, balik lagi tuh talenta ya. Karena mencoba nih, supaya tapi dia nggak punya berdoa, talenta. berdoa. Ketarik, di mana dia yang ketarik gitu ya. Nah, kita punya visi. Kalau kita nggak benar terus memperkuat misinya gitu, kita akan lemah. Contohnya kita memacari orang nih, kita nekat memacari orang yang di luar Tuhan. Tapi kita nggak mendoakan pasangan kita dengan sungguh-sungguh supaya menerima Tuhan. Tapi mendoakan pasti pasangan itu lebih sayang kepada kita. Pasti. Jadi hal yang kayak itu pasti nggak ada di pikirannya, udah pudar gitu. Karena udah dibutakan dengan cinta. Iya. Kalau orang kita Kristen yang mempunyai pemikiran dewasa seperti itu, ya banyak orang-orang bisa percaya mendapat keselamatan. Tapi kita nggak bisa ngelihat ombak di bawah dasar laut ini. Kadang ombak itu kenceng, lebih kenceng dibanding luarnya. ombak yang ada di permukaan. Iya. Bisakah setiap kita menerima tekanan pada situasi sulit yang nanti kalian temui? Pastinya nggak bisa gitu loh. Ayat firman Tuhan itu seperti apa ya kalau dibilang ya? Ya seperti payung sebelum hujan, antisipasi. Kalau kamu mau menerima resikonya, monggo. Kalau nggak mau, ya udah, jaga-jaga gitu. iya. Karena jangan coba-coba lagi. Firman Tuhan ini suatu hal yang kebenaran gitu, kebenaran firman Tuhan. Ya kita lihat bangsa Israel gitu loh, bangsa Israel berapa kali jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan akan firman Tuhan. Betul begitu? Ya, Pak Paulus ya. Jadi kesimpulannya nih, kasih Bro dan kesimpulannya. Apa yang sudah dibahas? Kesimpulannya tadi simpel aja, singkat karena waktu juga. Ya. Kembali lagi, berarti kembali ke kita. Jangan biarkan diri kita mempunyai canduan tentang hal-hal negatif kayak gitu teman-teman ya. Betul. Apalagi tentang dalam suatu hubungan kepada relasi kita ya kan, teman-teman kita yang awalnya dari coba-coba, nanti karena alasan cinta ya ujung-ujungnya pasti harus memilih dua jalan gitu. Betul. Kan. Pasti lama-lama karena cinta, aduh gue ya udahlah nggak masalah lah kayak udah gitu. Sayang nih. Udah sayang nih gitu kan. Nggak masalah. Bahkan memang topiknya gini bukan soal kecanduan kan banyak. Salah satunya anak muda ya pasti soal pacar lah. Pasangan, relasi lah. Ya. Relasi kayak gitu. Jadi intinya ya kembali lagi kita minta sama Tuhan agar kita selalu dilindungi dan diberikan kekuatan hati yang teguh ya. Betul. Ya kan walaupun ya kembali lagi kalau emang Tuhan punya visi lewat kita untuk menarik pasangan kita ya nggak masalah, itu kan udah ada rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada militan juga, jangan.
Jangan coba-coba, Iya. jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya buat anak aja nggak boleh coba-coba. Itu iklan. Iya. Ya oke lah, kembali. Balik. Ya. Kita dari penghujung acara. Kita akan teman-teman. menutup rangkaian ibadah kita. rangkaian ibadah ini dengan doa. Selanjutnya akan kita nyanyikan satu pujian. Mari kita siapkan hati kita bersyukur. Karya perkenanan Tuhan luar biasa yang boleh terjadi pada siang hari ini membukakan pikiran kita lebih sungguh-sungguh mengenal kebenaran bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa kekal yang ditawarkan oleh dunia. Semuanya adalah kesia-siaan dan bentuknya fana. Hanya di dalam nama Yesus lah keselamatan atau kekekalan itu ada. Karena begitu sayang Tuhan akan dunia ini, Dia mau anak-anaknya supaya tidak terjerat dengan hal-hal duniawi. Firman-firman yang boleh tadi dibacakan itu menjadi satu tuntunan untuk kita bisa menghidupi diri kita, khususnya anak-anak muda, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan hidup kita akan selesai. Mungkin saja sejam kemudian, mungkin saja besok, mungkin aja nanti malam. Kita tidak akan tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jadi persiapkanlah diri kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita kecanduan dan akhirnya berujung pada kerusakan dalam diri kita, moral kita, yang tidak kerusakan dalam sisi spiritual kita, rohani kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh dan akhirnya dicampakkan ke dalam api yang membara di dalam neraka itu sendiri. Boleh hambanya menutup dalam doa. Haleluya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kami kesempatan, khususnya para kaum muda, remaja, khususnya yang ada di GBC Manggis Tuhan. Bahkan para pendengar, pencinta yang ada di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi satu kehidupan yang memiliki hikmat, yang memiliki pengetahuan yang benar dari Engkau, boleh menjaga pergaulan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam masa remaja, masa muda, bahkan masa dewasa Tuhan, kami boleh tetap mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Sekalipun kami pun masih banyak kekurangan, kami percaya Tuhan, firman Allah dan Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap memegang janji-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu tidak pernah akan Tuhan putus, tapi selalu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami selalu hidup di dalam terang-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Mungkin yang tidak kami perbuat banyak Tuhan, kami percaya Engkau Maha Pengampun yang mengasihi kami Tuhan. Berkati juga para tim dari Tuhan, kaum muda yang ada di Cimanggis Spartan Tuhan. Boleh berkati bila dalam kemudaannya boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri acara ibadah kami pada dalam streaming siaran langsung pada saat siang hari ini. Haleluya. Amin.
ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku rindu dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, sangat ku cinta. Sampai jumpa Sampai guys. jumpa lagi teman-teman. God bless you. God bless Happy you all. Sunday. Bless you.